Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pod Bertani, podcast belajar pertanian bersama Ovi Lavenia dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat. Nah, sebelumnya teman-teman bertani udah pada nonton belum di channelnya Kejar Komit episode tentang Rian Aquaria Nursery bertahan di tengah pandemi. Kalau teman-teman belum nonton, wajib nonton dulu ya, karena ini merupakan sambungan bincang-bincang dari wawancara saya dan teman saya Kurnia Dwi Aprilia di playlistnya Agrotrip. Tim Kejar Komit akan mengunjungi Rian Aquaria Nursery untuk menggali informasi dan ilmu yang bermanfaat seputaran dunia bisnis pertanian dalam konten Agrotrip, konten tentang jalan-jalan ke tempat-tempat usaha pertanian di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Tetap semangat belajar, tetap semangat bekerja, Tetap semangat berkarya dan tonton terus Kejar Komit untuk inspirasi yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi dan Jangan ter up to date. Jangan lupa klik like dan subscribe. Pada episode ini bersama saya telah hadir PPL Desa Mayang, Bapak Andrigo dan juga owner dari Rian Aquaria Nursery ini sendiri, Bapak Rian. Ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai usaha nursery Bapak Rian Aquaria yang berlokasi di Desa Mayang. Ya. Terima kasih ya udah berkenan hadir dan bincang-bincang bersama kami di podcast Bertani ini. Nah, sebelumnya saya mau ke Bapak Andrigo dulu nih sebagai PPL Mayang. Gak apa-apa Pak, dibuka aja maskernya. Bapak mulai jadi PPL di Desa Mayang itu mulai dari tahun berapa sih Pak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrigo. Saya menjadi PPL di Desa Mayang itu per Februari 2021. Jadi baru jalan sekitar kurang lebih 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu. Oh iya. Oh berarti udah duluan usahanya Bapak Rian ya. Kalau yang di konten sebelumnya kan udah dijelasin Bapak Rian nih udah mulai dari tahun 2019 Iya, betul nih. sekali ya. Oh, jadi ini Bapak tinggal melanjutkan aja Ya, ya. tinggal melanjutkan dari para PPL yang sebelumnya. Sebenarnya iya. Oke. Buat Bapak Rian Aquaria, Ya. ya tadi kan udah disampaikan ini kan mulainya dari tahun 2019 nih. Kalau boleh tahu sedikit nih latar belakang Bapak, ini kelahiran tahun berapa sih? Masih muda banget Saya kayaknya. kelahiran tahun 89. 89. Oh, berarti masih termasuk petani milenial nih teman-teman bertani. Bagus banget nih buat dicontoh Bapak Rian ini. Kenapa sih milih jadi petani aja? Saya sebenarnya pekerjaan saya sebagai honorer juga, Bu. Saya jadi honorer, jadi untuk masukan lebih lah istilahnya. Jadi saya selain honorer, pulang dari pekerjaan saya kembali jadi petani. Oh, jadi Nambah maksudnya ini pemasukan. ya bertani ini maksudnya jadi usaha sampingannya Bapak ya? Iya. Tapi lebih menguntungkan mana nih Pak, antara bertani dan menjadi karyawan honorer gitu? Kalau untuk sekarang sih saya rasa sama-sama menguntungkan lah. Sama-sama menguntungkan, Iya, sama-sama walaupun di tengah menguntungkan. pandemi kayak gini? Iya. Yang jelas kan istilahnya banyak dari honor ada pemasukan, terus dari tani juga ada pemasukan Ada gitu. pemasukan juga. Nah, ini tuh usaha Rian Aquaria Nursery ini yang ngelolanya itu Bapak sendiri atau ada teman-teman yang lain gitu? Rian Aquarium Nursery ini saya kalau untuk menjalankan usahanya ini, terus untuk segala sesuatunya saya berkelompok, Bu. Dalam menjalankan usaha ini saya tidak sendiri karena istilahnya saya itu hanya pencetus awalnya saja. Tapi kalau untuk berkelanjutannya saya bersama kawan-kawan ada 10 orang. Kenapa milihnya tuh durian? Karena dari awal kan nilai ekonomisnya juga agak lumayan, terutama durian Namlung itu kan udah termasuk produk unggul nasional. Jadi harganya agak lumayan juga untuk ekonomi. Nah, jadi Bapak Rian di sini untuk benih-benihnya sendiri itu udah bersertifikat belum sih? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Benihnya yang udah bersertifikat itu apa aja? Kalau untuk sekarang cuma ada durian Namlung.
yang bersertifikatnya. Durian Namlong aja. Iya. Itu mulai mendapatkan sertifikasinya itu dari tahun berapa sih Pak? Kita 2019 kita udah coba Proses pengajuan, ya? proses pengajuan, dibantu kawan-kawan dari kita langsung ke Dinas Pertanian Bangka Barat untuk proses pengajuan sertifikasinya. Nah, ini kan mungkin kan ada teman-teman juga yang belum tahu bagaimana langkah-langkah rincinya nih kalau untuk mensertifikasi benih. Siapa tahu ada juga yang teman-teman muda kita yang ingin menjadi petani benih, petani bibit. Bisa dijelasin secara rinci nggak langkah-langkah awalnya itu gimana, apa yang harus dipersiapkan gitu untuk mendapatkan sertifikat? Mungkin dari Bapak Andrigo juga bisa membantu gitu kan jawabnya. Bagi teman-teman yang ingin menggeluti dunia pembibitan seperti Pak Rian Aquaria kan mengembangkan di sini awalnya durian lokal Bangka Barat varietas Namlung ya. Nah, alhamdulillah kan tahun kemarin sudah keluar itu sertifikatnya. Untuk pengajuannya bisa kita bantu, misalnya PPL setempat bisa menghubungi Dinas Pertanian di kabupatennya masing-masing. Kalau kita kan Kabupaten Bangka Barat, dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Barat itu melalui ke provinsi, ke BPSMB. Nah, dari BPSMB nanti mereka akan melakukan beberapa pengujian kan. Misalnya pohon induknya di mana kan, umurnya berapa, biasanya begitu. Baru dari BPSMB nanti akan mengeluarkan sertifikat seperti ini kan. Masing-masing daerah kan mempunyai logo yang berbeda-beda kan. Mungkin Pak Rian bisa menjelaskan proses lebih detailnya Pak. Waktu itu gimana pengalaman Bapak? Dari tahap awalnya kemarin kita koordinasi dengan Dinas Pertanian Bangka Barat, kemudian rekomendasi ke BPSMB, kita langsung jemput bola ke BPSMB. Prosesnya ya disitulah proses terakhirnya memang di situ di BPSMB. Ya kita melengkapi persyaratan yang diminta dari BPSMB. Alhamdulillah prosesnya nggak lama, dari proses awal pengajuan sampai keluarnya sertifikat kemarin sekitaran 2 bulan alhamdulillah udah keluar sertifikatnya. Oh, udah bisa langsung dapat sertifikat ini. Dikenain biaya enggak sih Pak kalau kita ngurus sertifikat kayak gini? Alhamdulillah kemarin kita nggak ada dikenain biaya. Oh, jadi nggak mengeluarkan biaya sepeser pun nggak ya? ada, dari mulai di kabupaten sampai ke provinsinya nggak ada. Ya. Ini untuk syarat pohon indukan sendiri yang bisa mendapatkan sertifikat ini ada syarat tertentu nggak Pak? Iya ada. Nah, bisa dijelasin terutama nggak, Pak? dari batang yang sudah terregistrasi, batang induk yang sudah terregistrasi. Oh, jadi sebelumnya batang induknya itu diregistrasi terlebih dahulu gitu. Oh, baru setelah itu kan bisa untuk sebagai bahan bibitnya ya? Dikembangkan, baru bisa dikembangkan. Kalau batang bawahnya sendiri itu ada varietas tertentu atau dari biji bebas gimana? Kalau untuk batang bawahnya, seedlingnya itu nggak ada khusus harus durian ini nggak. Yang jelas kita pokoknya dari biji-biji yang kita dari pengepul lah gitu. Ya, yang penting nanti pertumbuhannya itu bagus kan, ya. Tidak terlalu kecil gitu kan. Iya, syarat-syaratnya harus ada itu. Pak Rian kan sudah bisa kan membedakan batang yang sesuai untuk dibuat batang bawah atau yang tidak kan, gitu. Nah, ini untuk Bapak sendiri tuh belajar sambung pucuknya itu dari mana sih Pak? Saya awalnya dari belajar kalau sambung pucuk ini dari PPL yang ada di desa saya awalnya. Oh, berarti sebelum seniornya Bapak Andrigo nih ya? Iya, di awal-awal mungkin sekitar tahun 2015 atau 16 gitu mungkin Pak Rian ya? Ya. Ada pelatihan atau gimana? Enggak ada pelatihan Bu, saya cuma langsung ketika itu saya ada PPL di desa, jadi saya bertanya tentang pertanian awalnya kan. Jadi dari situlah muncul saya pengen belajar mengembangkan kalau untuk bikin bibit lah. Boleh dikatakan bikin bibit ini seperti apa. Jadi dari situ saya belajar, alhamdulillah sekarang udah bisa saya kembangkan seperti itu. Sekarang kan udah sistem jual beli online. Iya. Jadi ini sangat penting untuk
melewati karantina di masing-masing daerah. Itu wajib itu, bahwa bibit tersebut memang sudah bersertifikat kan. Nah, standarnya kan kalau untuk luar daerah harus berlabel biru. Harus berlabel biru. Iya, betul sekali. Itu keluar daerah udah kemana aja sih ini dikirimnya? Kalau kemarin kita sudah sampai ke pengiriman yang paling banyak, kita ke Lampung. Lampung yang paling banyak. Iya. Ya. Untuk omsetnya sendiri itu per bulan itu bisa sampai berapa, Pak? Omsetnya kalau dari sebelum pandemi kemarin kita di atas angka 6 juta. Di atas angka 6 juta. Ya, per bulan. Oh, setelah pandemi agak menurun gitu. Setelah pandemi agak menurun. Biasanya kita dulu sebelum pandemi 6 juta, sekarang kita kisaran 3 juta. Itu hanya untuk namlung saja kan Pak ya? Ya, Hanya untuk bibit duriannya saja itu. Oh iya, di sini tuh ada bibit apa aja lagi? selain durian namlung kita juga mengembangkan durian jenis super tembaga, terus ada alpukat juga. Cuman kalau untuk alpukat kita untuk pengiriman keluar belum bisa karena itu alpukatnya kan belum berlabel. Oh, belum Iya, bersertifikat. iya, belum bersertifikasi. Ya, ini ada usaha untuk mensertifikasi bibit-bibit lain nggak gitu yang diusahain? Ada. Kemarin kita sudah sama Pak Andrigo, kita sudah koordinasi gimana caranya, prosedurnya seperti apa. Jadi saya koordinasi terus dengan Pak PPL-nya untuk alpukatnya. Oh, jadi ini masih dalam tahap Iya, masih dalam tahap diusahakan ya? proses, Oh, ya. iya. Nah, untuk usaha Bapak sendiri nih, selama ini tuh ada nggak dukungan dari pemerintah? Kalau untuk dukungan dari segi modal, istilahnya belum ada. Tapi kalau dukungan untuk proses-proses memperlancar pembuatan sertifikat kemarin, ya alhamdulillah ada. Sangat membantu sekali, terutama rekan-rekan PPL dan juga Dinas Pertanian Bangka Barat. Ya. Nah, ini harapan Bapak ke depannya untuk Rian Aquaria Nurseri ini gimana sih Pak? Ya, saya harap kedepannya saya bersama kawan-kawan merintis usaha ini, saya harap bisa berkembang lagi dari yang sekarang. Ada saran-saran nggak nih terhadap anak muda yang ingin menjadi petani milenial seperti Bapak? Kira-kira ada tips-tipsnya nggak kalau untuk memulai usahanya ini bagaimana? Ya, untuk kawan-kawan terutama yang ingin menggeluti usaha pertanian, ya saya rasa kita harus banyak bertanya aja. Banyak bertanya, selain kita berusaha, kita mau banyak bertanya, bergaul dengan kawan-kawan. Terutama kita harus memanfaatkan PPL yang ada di desa kita. Jadi selain kita mencoba mengembangkan usaha pertanian, kita juga harus koordinasi dengan PPL yang ada di desa kita biar pekerjaan kita lebih gimana istilahnya, lebih enak lah istilahnya, ya permudah. Nah, Terutama dari segi perawatan bibitnya, ya. penanggulangan hamanya. Oh iya ya. Nah, dari Bapak Andrigo sendiri kira-kira ada pesan dan saran? Ya begini, menurut saya saran-saran buat teman-teman yang ingin menggeluti dunia pertanian itu harus suka dulu, harus hobi. Dari hobi kan seperti Pak Rian tadi kan, dari mulai hobi semong pucuk, dia tanya-tanya sama PPL, sama teman. Sekarang kan udah berkembang juga channel-channel YouTube, itu banyak media tempat belajar selain daripada penyuluh setempat kan. Nah, mulai dari hobi seperti Pak Rian kemarin kan dari supaya kos dibeli bibitnya berkurang kan, akhirnya kan dia sambung sendiri. Alasannya Setelah awalnya itu kan. setelah sambung sendiri dia sudah bisa. Nah, kenapa tidak dikembangkan lagi kan? bisnis. Sedangkan sekarang untuk permintaan bibit di daerah kita itu lumayan meningkat. Nah, sekarang kan para petani-petani milenial mulai berusaha di bidang pertanian. Iya. Seperti tadi Pak Rian jelaskan, dia menggeluti dunia pembibitan. Nah, seperti itu ya, mulai dari hobi. Dari hobi nanti kita akan banyak belajar dari situ. Kita akan coba-coba kan, seperti Pak Rian tadi, dari sambung durian terus ke alpukat, mungkin ke nanti pembibitan Bisa seperti yang yang lain, lain iya. kan? Dimulai dari Komunitasnya hobi. bisa ditambah lagi. Ya, segala sesuatu itu kalau dimulai dari hobi nanti akan berubah menjadi penghasilan bagi kita. Yang penting itu sebenarnya ingin belajar terus Iya, ya. betul sekali. Selalu ingin belajar terus.
Baiklah, ini Bapak-bapak terima kasih Ya, sekali ya, sudah sama-sama. mau berbagi informasinya dengan kita hari ini. Semoga podcast kita kali ini tuh bermanfaat buat Ya, amin, orang-orang amin. yang mendengarkannya ya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Terus saksikan Pot Bertani di channel Kejar Komit dan juga di channel Spotify Pot Bertani. Terus dukung kami dengan memberikan saran dan masukan yang membangun. Tetap bisa request materi yang akan dibahas di kolom komen dan juga melalui PPL setempat ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.